Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Siapa mereka? Dan ini metode Rasulullah SAW dalam mengajar, yaitu bertanya, sehingga beliau diperhatikan perkataan beliau, bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Para sahabat langsung menunggu, kemudian terkesima, siapa sih mereka? Qalu bala, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan melemah di hadapan orang lain. Lau aqsama 'ala Allahi la barra. Tapi orang ini punya kedudukan di sisi Allah. Dia dilihat oleh manusia mungkin lemah, tapi punya kedudukan di sisi Allah. Apa buktinya? Kalau dia bersumpah dalam doanya, wallahi ya Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Hati-hati dengan orang ini. Hati-hati dengan orang yang di hadapan mata kita rendahan. Tukang sapu, tukang pungut sampah, ya, tukang marbot, kuli bangunan, kuli pasar. Hati-hati orang yang kita anggap remah. Jangan-jangan dia adalah punya kedudukan di sisi Allah. Lau aqsama 'ala Allah, kalau bersumpah dengan atas nama Allah, la abarrah, Allah akan kabulkan doanya. Hati-hati dengan orang tersebut. Makanya tadi kalau seandainya kita, kata Imam Utsaimin, bertemu dengan yang lebih rendah seperti anak, bertemu dengan yang sejajar seperti saudara, nggak ada kesombongan. Bertemu yang lebih tua seperti bapak, sehingga menghormati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah, kullu utullin jawadin afad, bi ahli nar, kullu utullin jawadin mustakbir." Kebalikannya, maukah engkau kuberitahukan tentang penghuni surga? Apa sifat-sifatnya? Kullu utul. Utul, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-jafi asyadidul khusumah bil batil. Orang yang keras, suka bertengkar dengan kebatilan. Ya, sudah suka bertengkar, bertengkarnya dengan cara yang batil. Ini utul. Jawwal, jim waw alif dha, jawwal disebutkan oleh Imam Nawawi adalah al-jamu' al-manu'. Suka ngumpulin, suka minta-minta, tapi nggak suka ngasih. Ya, suka nagih tapi nggak suka ngasih. Jawwal. Wa mustakbir, dan orang yang sombong, meremehkan manusia, menolak kebenaran. Ini dalil menunjukkan bahwa kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim Syarah Sahih Muslim, sifatun nafil kibriya wal jabarut allati hiya min sifati ahli an-nar wa madhu at-tawadu wal khumul at-tadhallul azza wa jalla wa haddu 'alaiha. Artinya, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam penghuni surga adalah kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, itu adalah sifat yang menafikan kesombongan, yang menafikan kecongkakan, yang merupakan sifat penghuni neraka. Dan sifat ini dipuji karena tawadhu, rendahkan diri di hadapan orang, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan kepada disyariatkannya tawadhu dalam agama Islam. Dan saya sekali lagi pesan, hati-hati dengan orang-orang lemah. Jangan diremehkan, apalagi dihina. Karena Rasulullah SAW mengingatkan akan hal itu. Hadis riwayat Bukhari dari Mus'ab ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man duna. Sa'ad pernah menganggap dirinya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang lainnya.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, rezeki kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Orang yang dianggap miskin, orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap kedudukan rendah dan seterusnya. Hati-hati. Berkata Imam At-Tibi, At-Tibi ini siapa? At-Tibi ini adalah ulama Islam. Dia pensyarah hadis. Ya, sering dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. At-Tibi namanya adalah Husain bin Muhammad At-Tibi, wafat pada tahun 743 Hijriah, abad ke-8 Hijriah, dan beliau memiliki syarah hadis. Ya. Dan sering dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar pensyarahannya terhadap Sahih Bukhari. At-Tibi rahimahullah berkata, "Fihi nahyun an mukhalatatil aghniya wa tahdhirun min at-takabburi 'ala al-fuqara." Di dalamnya, dalam hadis ini terdapat larangan untuk sering-sering bergaul dengan orang sugih, dengan orang kaya. Dan peringatan keras dari sikap menyombongkan diri terhadap orang-orang miskin. Wal muhafazatu ala jabri khawatirihim, dan selalu menjaga perasaan mereka. Jangan sampai mereka merasa dihinakan. Walihada qala Luqman libni, berkata Luqman alaihi salam kepada anaknya. Luqman adalah orang saleh. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau orang saleh. Tapi pendapat yang lebih kuat, beliau adalah seorang saleh. Berkata kepada anaknya, "La tahqiranna ahadan li khalqani thiyabih, fa inna rabbaka wa rabbahu ahad." Allah. Jangan sekali-kali engkau pernah menghina seseorang karena buruknya pakaiannya, compang-campingnya pakaiannya, karena Rabbmu, wahai anakku, dan Rabb dia adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Jangan sampai menghinakan, merendahkan, menyakiti orang yang miskin. Anak yatim miskin lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Inni uharriju haqqad dha'ifain." Aku memberatkan kepada kalian, wahai para lelaki, dua hak orang yang lemah. Siapa? Al-mar'ah wa al-yatim. Istri, perempuan, dan anak yatim. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.